Saudara, saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Mas Zulfikar Ahmad Tawala. Mas Omen, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Dipo sudah berkunjung ke kantor. Siap. Mas Omen, saya ingin langsung kepada pokok persoalan. Yang masih simpang siur adalah terkait dengan kronologis penembakan terhadap PMI kita, Mas, yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Apakah saat ini pemerintah kita sudah mengantongi apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu? Kalau menurut atas kepolisian kita di Malaysia, memang ada 10 kali tembakan. 10 kali tembakan? Ya, dan WNI kita itu tidak melakukan perlawanan. Tidak melakukan perlawanan? Tidak melakukan perlawanan. Nah, saat ini dari kelima korban, 1 sudah meninggal dunia. Kemarin kami dengan pihak Kemenlu itu sudah mengantar jenazah sampai ke Bengkalis atas permintaan keluarga. Lalu dari kunjungan ke konselleran itu ada 2 yang sudah siuman atas nama Abimanyu dan Zaki. Kemudian ada 2-nya itu masih dalam perawatan intensif. Oke. Saya ingin bahas apa yang kemudian tadi disampaikan bahwa ada 10 kali tembakan dan ada dalam tanda kutip perbedaan persepsi, tidak ada perlawanan yang kemudian dilakukan oleh PMI kita. Lantas menurut pemerintah kita, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Mengapa APMM dengan begitu beraninya melakukan tembakan bahkan hingga 10 kali? Ya, tentu yang pertama kita sangat menyayangkan tindakan dari APMM ini. Yang berikut kita bersama dengan Kemenlu sedang berupaya agar ada investigasi yang dilakukan oleh pihak otoritas Malaysia terhadap tindakan yang kita anggap itu sudah di luar batas. Sudah di luar batas? Sudah di luar batas. Oke. Pada saat kondisi penembakan, Mas Omen, kita tahu bahwa ada 5 orang PMI kita yang dalam tanda kutip menjadi korban dan tentu juga ada ABK. Apakah betul ada penumpang lainnya yang berjumlah mungkin sekitar 20 orang? Kalau data yang kami terima bahwa memang ada penumpang selain dari 5 orang itu, tapi keberadaan dari penumpang yang lainnya itu kita masih mendalami. Mereka apa setelah kapal itu sandar, dalam istilah kami semuanya karam, itu mereka kemana masih sedang didalami oleh pihak KBRI dan atas kepolisian kita yang ada di Malaysia. Dan itu warga negara Indonesia juga? Itu yang kita mau dalami. Oke. Saya ingin dalami lagi, Mas Omen, apakah kemudian jalur yang pada saat itu digunakan untuk melintas dan akhirnya bertemu dengan kapal APMM ini merupakan jalur tikus atau jalur resmi? Kalau istilah kita itu, memang perlintasan ke Malaysia ini adalah banyak jalur-jalur tua, banyak jalur-jalur tradisional. Kita tahu seumpamanya seperti Nunukan ke Tawau, kemudian di sepanjang Sumatera itu dari Dumai, Meranti, di Kepri, di Tanjung Balai, di Aceh. Tetapi apakah ada penegasan dari Presiden bahwa kita juga harus investigasi mandiri? Kami berkali-kali menyampaikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini yang sedang kami bersama Bapak Kapolri akan menginvestigasi siapa sebenarnya aktor intelektual dari pengiriman PMI ilegal yang kejadian di Malaysia ini. Oke, itu juga karena untuk perbaikan pengiriman PMI kita agar yang ilegal ini tentu semakin berkurang. Tetapi kenapa saya tanyakan soal pernyataan Pak Prabowo? Karena ada anggapan dan juga beberapa pengakuan dari sejumlah pihak terkait bahwa narasinya kita cukup kesulitan, Mas, untuk kemudian meminta konfirmasi atau keterangan kepada para korban yang kemudian dirawat dan berada di Malaysia. Betul demikian? Kalau dari informasi kawan-kawan dari Kemenlu, 2 orang yang bisa dikunjungi itu sudah speak up, sudah menyampaikan duduk persoalannya, dan sejauh ini belum ada upaya-upaya dari pihak Malaysia yang kami lihat itu menutup-nutupi permohonan yang diminta oleh pihak KBRI kita. Soal Malaysia yang kemudian menjadi negara paling banyak PMI kita karena data dari Migrancare kurang lebih selama 20 tahun ada 75 kasus penembakan. Ya, betul. Bahkan dari Serikat Buruh Migran Indonesia menyebut pada tahun 2022 ada 149 buruh migran kita meninggal di depo tahanan imigrasi Malaysia. Ya, betul. Apa yang kemudian menjadi duduk persoalan sampai begitu banyaknya korban PMI kita yang bahkan hingga meninggal dunia, Mas? Karena ketika penempatan itu clear 100% secara dokumen, secara prosedur,
maka itu sudah 90% menyelesaikan masalah pelindungan pekerja migran kita. Dan ini yang sulit dilakukan ketika Ya. jalur yang diambil adalah ilegal. Ilegal. Kalau kita mengacu lagi kepada Undang-Undang Nomor 18 Mas, tahun 2017, pasal 2 poin C, perlindungan pekerja migran Indonesia memiliki asas pengakuan atas martabat. Ya. Kalau saya dapatkan keterangan dari sejumlah PMI kita yang mungkin dari jalur ilegal, seakan PMI kita ini tidak bermartabat di mata orang Malaysia, sehingga begitu mudahnya tindak kekerasan dilakukan. Betul demikian? Saya kira itu standar ganda, bahwa di Malaysia ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, iya. Begitupun di kita, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke. Apa yang terjadi pada PMI-PMI kita yang ilegal, tak lain tidak bukan, termasuk omongan yang meng-underestimate para PMI yang ilegal itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buktinya, mereka juga ada ketakutan kalau seumpamanya proses pengiriman pekerja migran ke Malaysia itu kita stop. Karena kebutuhan di sana. Karena kebutuhan di sana. Seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa pekerja migran Indonesia itu bukan saja menjadi instrumen ekonomi growth di dalam negeri, tapi dia juga menjadi instrumen ekonomi growth bagi negara-negara penempatannya. Itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Saya mendapat pernyataan bahwa ada sejumlah persoalan, misalnya adalah terkait dengan birokrasi, infrastruktur, bahkan sosialisasi. Karena ternyata warga negara kita yang memilih jalur ilegal ini tidak mengetahui caranya. Ya. Belum lagi soal birokrasi yang kemudian harus dilalui. Betul. Apa yang kemudian akan dilakukan untuk memperbaiki hal ini, Mas? Memang yang paling utama kemarin kita sudah lakukan secara awal ya. Kita melakukan penandatanganan surat edaran bersama antara Kemendagri, kemudian Kementerian Desa, kemudian yang ketiga itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya surat edaran bersama ini yang akan kita evaluasi mungkin awal Maret, kami akan lakukan evaluasi. Kita rapat lagi dengan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia dan mengecek sudah sejauh mana akses informasi terhadap pekerja migran Indonesia ini sampai ke daerah masing-masing. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya, Mas Momen. Saya ingin kembali lagi kepada kasus yang menimpa 5 PMI kita, bahwa 1 orang sudah meninggal dunia dan 4 orang masih di Malaysia. Ya. Apakah pemerintah kita menjamin bahwa pendampingan kasus hukum ini akan dilakukan secara tuntas dan juga akan mendampingi para PMI kita untuk kemudian pulang sampai ke tanah air? Tentu Mas, itu tidak hanya karena kasus ini viral, terhadap kasus-kasus yang lain yang sebenarnya juga terjadi tapi tidak mendapatkan atensi media atau atensi publik yang besar, itu kami upayakan hadir semaksimal mungkin. Oke, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mas Zulfikar Ahmad Tawala, terima kasih. Terima kasih, Mas Dipo. Saya sudah bersama dengan Haryanto Suwarno, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia. Pak Hari, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Pak Hari, saya ingin langsung ke poin persoalan yang akan kita bahas, bahwa tentu saat ini publik sedang menanti apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan penembakan yang kemudian dilakukan oleh pihak APMM. Dari Serikat Buruh Migran Indonesia sendiri, apa tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Kalau kami mengatakan dengan tegas ini ada penyalahgunaan kekuasaan. Satu hal yang paling penting ya, apapun kemudian kalau memang dia kriminal atau mereka melakukan ancaman dengan kekuatan negara, harusnya mereka nggak boleh membunuh tanpa peradilan. Sudah dilarang oleh konvensi internasional, kalau bicara ASEAN apalagi ya sudah nggak boleh itu. Jadi kami sangat berharap kita nggak boleh berhenti selesai di kasus ini. Tetapi kami juga mendorong kasus ini diperlukan investigasi terbuka, mendalam, transparan, dan bisa dilihat oleh publik. Biar tidak terjadi kegaduhan lagi. Contohnya misalkan, kalau memang kemudian pihak Malaysia mengatakan mereka sebagai jaringan narkoba, harus dibuktikan narasi itu, biar tidak menjadi kegaduhan di publik. Kalau kemudian dituduh melakukan perlawanan, kita bisa lihat kapal yang ditumpangi sebesar apa. Kita lihat kapal kecil dengan kapal kemudian otoritas punya penguatkuasaan maritim Malaysia sebesar apa ditabrak. Kemudian kalau kita lihat informasi yang baru kami dapat 2 hari yang lalu adalah ditembak dengan jarak dekat 20 meter dengan membabi buta, dan itu mengenakan
banyak hal kita bisa lihat di videonya. Artinya ini adalah nggak boleh negara Indonesia kemudian ada tanda kutip ya untuk menutup kasus ini hanya dianggap sebagai kasus karena kerjaan. Kami tidak. Ini adalah kasus besar karena rentetannya bertahun-tahun dengan peristiwa yang sama, maka yang perlu dicari adalah investigasi itu tidak hanya ke kasusnya tapi latar belakang penembakan ini disebabkan oleh apa. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Tapi dari pihak SBMI sendiri, apakah sudah melakukan investigasi atau mungkin pendalaman kepada keluarga-keluarga korban untuk mengetahui kronologis pastinya seperti apa, Pak? Pengurus kami yang di Aceh itu berhasil menemui satu korban yang selamat, yang di PD. Kemudian itu pun juga diantar oleh Kapolsek, diantar oleh kepala desa dan segala macam. Dan informasi yang diberikan bukan peristiwa penembakan, tetapi hanya menyampaikan bahwa mereka berangkat tahun 2019 lewat Sumatera Utara. Kita tahu Sumatera Utara itu lewat Tanjung Balai, baru kemudian mereka ke Malaysia sudah berkeluarga, dan pada saat itu menyampaikan dengan tegas memang sengaja pulang ke Indonesia untuk perpanjang paspor karena mereka berangkat lewat jalur belakang. Tapi narasi yang lebih umum lagi yang kemudian berkembang adalah penggunaan parang atau ada senjata yang kemudian digunakan entah itu oleh ABK kapal ataupun PMI kita yang saat itu bertemu dengan APMM untuk kemudian melawan. Ada penggunaan pistol dan parang. Ini kan sebenarnya tidak seimbang. Tidak seimbang, betul. Ini mungkin nggak sih seorang PMI meskipun ilegal membawa senjata? Atau mungkin ABK-nya membawa senjata? Itu hal yang lumrah. Saya mantan pekerja migran, sangat lama ya di Timur Tengah. Saya juga sering kali kemudian ke Malaysia, sering ke Sabah dan segala macam. Secara psikologi, mereka tidak akan mungkin ke arah situ. Karena mereka itu berangkat dari Malaysia untuk pulang, itu sudah ada mengatur. Ya kan? Mereka sudah membayar seseorang untuk dijanjikan sampai ke negara tujuan, Indonesia. Maka perspektif yang dibangunkan, kami nggak yakin kalau pekerja migran punya niatan seperti itu sampai membawa senjata tajam. Tetapi yang pemilik kapal, kita nggak tahu. Saudara M ini, pemilik kapal ini perlu dia juga harus diinvestigasi apakah mereka yang melakukan penyerangan dengan dalih karena sudah dibayar untuk kemudian menyeberangkan warga negara Indonesia, itu perlu diinvestigasi. Ini harus kemudian menjadi tamparan buat Indonesia. Ini sangat memalukan ketika presiden kita kunjung, warga negara kita ditembak tengah laut, dan bagi masyarakat kita harus ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi ini. Saya ingin tanyakan Pak Hari soal PMI kita yang kemudian bekerja di Malaysia dan sering sekali dituding sebagai aktor meskipun dia juga korban. Dalam tanda kutip seperti PMI kita ini adalah orang-orang ilegal, rebel, kemudian tidak bisa diatur dan banyak hal. Apakah kemudian ini stigma yang memang dibentuk oleh pihak Malaysia untuk kemudian ya tidak apa-apa saya lukai karena mereka juga seperti itu? Yang harus dicari adalah mana mungkin saya misalkan orang kampung ingin pergi ke Malaysia, tiba-tiba kemudian memilih jalur yang berisiko tinggi, tiba-tiba kemudian ingin berangkat tidak aman. Pertanyaannya di tengah-tengah ini siapa yang memfasilitasi? Selain ada sindikat yang kemudian menjadikan ini sebuah bisnis yang menggiurkan, tetapi juga perlu dilihat, Malaysia juga banyak yang menggunakan pekerja migran yang dikatakan haram dengan politik upah murah. Ini harus dilihat secara utuh, nggak bisa kita hanya menyalahkan karena ini ilegal, karena ini unprocedural, kemudian masalah tadi karena itu. Enggak, tapi ada sebuah peristiwa yang kita lihat secara utuh tadi. Artinya pemerintah kita juga tidak bisa berdalih seperti itu karena tentu terlepas dari legal atau ilegal, keamanan dari warga negara Indonesia adalah tanggung jawab dari pemerintah kita. Dilindungi undang-undang. Pak Haryanto Suwarno, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, terima kasih untuk waktunya.